Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan kami, Bidan Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dalam program kami, Virtual Firman Tuhan Allah. Pada edisi ke-27, bulan Desember tahun 2020, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, yang kali ini akan dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Ariau. Baiklah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari bumi Jargaria, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sedetik saja di dalam Tuhanku, sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Ku dendangkan laguku di tanah gersang, kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Tanpa terasa langkah semakin jauh, bersama Yesus tentram hidupku. Ku dendangkan laguku bersama bulan dan matahari. Laut dan gunung pun sujud menyembah Allahku dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Sebelum memulai tugas dan tanggung jawab kita di usbu yang baru ini, ada bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama untuk menjadi kekuatan kita, pegangan kita dalam menjalankan tugas kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ia akan menjadi kekuatan pegangan kami menjalankan tugas-tugas kami di hari baru, usbu yang baru. Datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama menjadi kekuatan kami, pegangan kami, melaksanakan tugas tanggung jawab kami di hari baru, usbu baru. Di dalam Kristus Yesus firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pertama Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, selamat pagi, shalom. Di hari ini, sebagai orang percaya kita patut mengucap syukur buat Tuhan. Karena atas kasih dan tuntunannya kepada kita, maka kita boleh dipertibakan di minggu-minggu penantian, minggu-minggu Advent. Maka sebagai orang percaya, kita semua ada dalam perenungan mempersiapkan seluruh hati batin kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua yang kita nanti-nantikan. Sehubungan dengan perayaan Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember 2020 sebagai umat Kristiani, maka bertepatan pula di hari ini kita patut mengucap syukur bagi Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya. Maka sebagai gereja, sebagai warga masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru ini, kita boleh merayakan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Aru ini yang ke-17. Tepatnya jatuh pada tanggal 18 Desember 2020. Dengan damai dan sukacita, kita semua terpanggil sebagai warga masyarakat. Apalagi kita sebagai orang-orang yang Tuhan utus kita mengabdi bagi bangsa dan negara ini, bekerja kantor Bimas Kristen, kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Maluku. Beta mengajak ketong semua agar ketong dapat memaknai hari yang bersejarah ini dengan sungguh-sungguh, agar jangan berlalu begitu saja. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa sebelum negeri Jargaria yang tercinta ini diresmikan menjadi sebuah kabupaten, tidak sedikit tantangan dan penderitaan, kesulitan kita hadapi. Namun semuanya itu tidak sampai membuat iman dan harapan kita menjadi pudar. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang beta kasih dalam Tuhan, hari ini saya jadikan teks pertama Petrus 1 ayat 6 hingga 7 untuk memperkaya hidup beriman kita. Yang pertama, Rasul Petrus melalui surat ini memberi arah dan pegangan bagi orang percaya. Dalam ayatnya yang pertama, yang sedang mengalami pencobaan, di ayatnya yang ke-6. Maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman setiap orang percaya dan seterusnya, bahwa di balik penderitaan, tantangan, kesukaran,
adalah sebuah proses ujian iman. Orang percaya harus tabah, tekun dan setia. Karena jalan orang percaya adalah menuju tujuan yang besar, untuk menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mana Yesus menyatakan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi jiwa-jiwa manusia pada ayatnya yang ke-9. Dan itulah gambaran orang percaya di antara Natal dan Advent. Perjalanan kita adalah dari kepastian bahwa Yesus datang dalam kehinaan sebagai bayi yang hina. Kepastian Yesus datang sebagai hakim dunia. Konteks kita ini menggambarkan dalam keadaan seperti itu, tengah-tengah tantangan dan penderitaan mengakibatkan banyak pribadi yang goyah, bingung, khawatir, putus asa, hilang pengharapan, stres dan sebagainya. Sebaliknya, orang-orang yang selalu siuman dan sadar bahwa ragam masalah adalah bagian dari proses perjalanan besar ke tujuan akan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Karena itu sebagai orang percaya, kita jangan pernah berhenti berharap kepada Allah dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang beta kasih dalam Tuhan, hidup beriman orang Kristen oleh Rasul Petrus, ia katakan dalam ayat 12 bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Kehadiran Yesus lewat kehinaan kandang hina adalah untuk dunia, mengampuni dan menyelamatkan, seperti yang disaksikan di dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sedang tidak melihatnya. Gereja sepanjang masa tidak terkurung dalam hidup sendiri, tetapi gereja terus bergerak, bermisi tentang kasih-Nya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Bapak Ibu yang beta kasih dalam Tuhan, dengan demikian melalui syukur hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Aru yang ke-17 yang kita peringati di hari ini, hari Jumat 11 Desember 2020, hendaknya kita maknai, kita semakin diperkaya dengan pola hidup Yesus yang olehnya kita diutus untuk mengabdi demi mewujudkan tanda shalom Allah dengan sesama. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan, saling mengasihi karena Ia lebih dulu mengasihi kita. Saling mengampuni karena kita pun telah diampuni. Peduli pada orang-orang yang menderita. Kata Tuhan Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Dengan demikian Bapak dan Ibu, melalui ibadah syukur HUT Kabupaten Kepulauan Aru yang kita peringati di hari ini, senantiasa semakin memaknai seluruh hidup dan kehidupan kita, sehingga lewat karya dan pengabdian kita, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus kami berkarya dan terus berkarya di tempat pengabdian kami, di kantor Bimas Kristen, kantor wilayah kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Maluku,
kami semua ada dalam damai dan sukacita di saat ini Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami. Menuntun dan menyertai setiap hari hidup yang kami jalani. Dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Maupun di tempat-tempat pengabdian kami ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan. Karena Tuhan selalu baik bagi kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, bagian firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah itu senantiasa tertanam dalam seluruh hati batin kami ya Bapa. Supaya kami mampu melakukannya itu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ampunilah segenap salah dan dosa kami Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Sambil hamba mohon berkat keselamatan dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara, program virtual yang telah kita saksikan bersama. Semoga firman kebenaran yang telah kita dengarkan tadi dapat memberikan kita semangat, kekuatan mental, kekuatan rohani dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pengabdian kita sebagai abdi negara. Akhir kata, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dalam edisi-edisi virtual selanjutnya. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati.